Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofi Zahratul Ilmi dengan NIM 3 digit terakhir 048 dari kelas PAI 1B. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi jabatan nakib di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Pengertian jabatan nakib. Jabatan nakib adalah jabatan kepala orang-orang yang bernasab mulia. Jabatan sengaja dibentuk untuk melindungi orang-orang yang bernasab terhormat seperti Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak yang lainnya, dan agar mereka dicintai dan perintah mereka terrealisir. Yang selanjutnya yaitu jabatan nakib orang-orang yang bernasab mulia. Jabatan nakib ini sengaja dibentuk untuk melindungi orang-orang yang tidak selevel dengan nasab mereka dan tidak sejajar dengan mereka, agar mereka dicintai dan diperintah mereka terrealisir. Jabatan nakib ini sah jika berasal dari salah satu dari 3 pihak, yaitu yang pertama dari khalifah, yang kedua dari orang yang diberi mandat khalifah, dan yang ketiga yaitu dari nakib yang berotoritas luas mengangkat nakib yang berotoritas khusus. Jika nakib luas ingin mengangkat nakib untuk orang-orang thalibin saja dan nakib untuk orang-orang Abbasiyah, ia harus pilih siapa di antara mereka yang paling terhormat di masyarakatnya, paling banyak kelebihannya, dan paling banyak ia memiliki ide-idenya. Ia angkat orang-orang tersebut sebagai nakib bagi mereka dengan syarat orang tersebut memiliki syarat-syarat sebagai pimpinan dan politikus, agar manusia langsung patuh ke pemimpinannya dan urusan mereka menjadi lancar dan kebijakan politiknya. Yang selanjutnya yaitu jabatan nakib khusus. Jabatan nakib khusus ini otoritasnya terbatas sebagai nakib saja. Ia tidak memiliki otoritas untuk memutuskan perkara dan melakukan eksekusi hudud atau hukuman syar'i. Ia disyariatkan harus berasal dari kalangan ulama. Adapun tugas-tugas dari jabatan nakib yaitu antara lain: yang pertama, menjaga nasab mereka dari orang-orang yang masuk ke dalam nasab mereka selain senasab dengan mereka. Yang kedua, membedakan kabilah-kabilah dan mengetahui nasab-nasab mereka, mengetahui siapa saja yang baru lahir di kalangan mereka, laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, mendidik berakhlak santun sesuai dengan kemuliaan nasab dan kehormatan mereka, membersihkan mereka dari mata pencaharian yang harum dan melarang mereka mempunyai ambisi-ambisi murahan. Yang keenam, melarang mereka dari melanggar kehormatan. Yang ketujuh, melarang mereka menzalimi orang lain karena kehormatan diri dan nasab. Yang kedelapan, membantu mereka dalam mencari kebenaran. Yang kesembilan, mewakili mereka dalam menuntut hak-hak umum mereka. Yang kesepuluh, melarang gadis-gadis mereka menikah kecuali dengan orang-orang yang sekufu dengan mereka. Yang ke-11, mengoreksi siapapun di antara mereka yang melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu memelihara harta wakaf mereka dengan menjaga harta pokoknya dan mengembangkan cabang-cabangnya. Materi selanjutnya yaitu jabatan nakib umum. Adapun nakib umum, selain ia mempunyai kedua belasan tugas,
Jabatan nakib juga mempunyai 5 tugas, yaitu yang pertama, memutuskan perkara yang mereka persengketaan. Yang kedua, menjadi wali bagi anak-anak yatim mereka terhadap harta mereka. Yang ketiga, melaksanakan eksekusi hudud atau hukuman syar'i terhadap tindak kriminal yang mereka lakukan. Yang keempat, menikahkan gadis-gadis mereka yang tidak jelas siapa walinya dan atau sudah jelas walinya tetapi ia menolakkan menikahkan gadis-gadis mereka. Yang kelima, yaitu menjatuhkan hajru atau larangan kepada mereka yang tidak sehat akalnya, mencabut hajru setelah mereka sadar atau normal. Status nakib umum setelah resmi diangkat menjadi nakib tidak lepas dari 2 status, yaitu yang pertama, jabatan menghilangkan tugas hakim untuk menangani perkara-perkara. Yang kedua, jabatannya tidak menghilangkan tugas hakim. Maksudnya adalah, jika jabatan nakib bersifat umum namun tidak menghilangkan tugas hakim dalam menangani perkara, maka hakim dan nakib diperbolehkan menangani perkara-perkara. Adapun nakib, karena ia mempunyai otoritas khusus, maka otoritas khususnya tersebut membuatnya berhak menangani perkara-perkara warganya. Sedangkan hakim otoritasnya khusus, jika hakim otoritasnya umum, membuat berhak menangani perkara-perkara mereka. Jadi, siapa di antara mereka menangani perkara pihak-pihak yang bersengketa atau menikahkan gadis-gadis yatim mereka, maka keputusannya sah. Posisi keduanya dalam menjatuhkan vonis, hukum bagi mereka adalah seperti 2 hakim dalam satu daerah. Jadi, siapa di antara keduanya yang memberi keputusan hukum, maka keputusannya yang diterapkan terhadap 2 pihak yang bersengketa. Jika salah satu dari keduanya memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya, maka pihak tidak boleh berupa membatalkannya. Jika 2 orang bersengketa dalam satu urusan, kemudian satu pihak mengajak seterunya membawa perkara kepada keputusan nakib, sedang seterunya mengajaknya membawa perkaranya kepada keputusan hakim, maka ada yang berpendapat bahwa pihak yang mengajak menyelesaikan perkaranya kepada keputusan nakib adalah lebih tepat karena jabatannya lebih khusus. Kelompok lain berpendapat bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama bertindak tepat, keduanya tak ubahnya untuk menyelesaikan perkara kepada 2 hakim di satu daerah. Jadi, jika posisi keduanya sama-sama kuat, maka bisa ditempuh dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu diadakan undian terhadap keduanya. Siapa nama mereka yang keluar dalam undian tersebut, maka ucapannya yang berlaku. Cara yang kedua yaitu perselisihan keduanya diakhiri, kemudian keduanya bersepakat memilih salah satu dari ajakan keduanya. Jadi, jika jabatan nakib menghapus tugas hakim mengenai kasus-kasus hukum di kalangan orang senasab tersebut, hakim tidak boleh menangani perkara mereka, baik pendakwa meminta bantuannya atau tidak. Ini berbeda dengan kasus 2 hakim di 2 daerah di 2 lokasi di satu daerah. Jika hakim tersebut meminta pertolongan oleh pendakwa dari lokasi yang bukan dari lokasinya di daerah tersebut, ia wajib membantunya melawan perkaranya. Letak perbedaan antara 2 hal di atas yaitu bahwa kedua hakim tersebut bertugas di wilayah tugasnya masing-masing. Begitu keduanya mempunyai hak yang sama dalam menangani perkara yang tidak berasal dari wilayahnya kerjanya, asal masih satu daerah, karena dua orang tersebut secara langsung menjadi warga daerah wilayah tugasnya. Sedangkan wilayah kerja nakib hanya terbatas pada orang-orang yang senasab dengannya dan tidak terkait dengan tempat. Jika pihak-pihak yang berperkara di antara orang-orang yang bernasab mulia ini rela perkara keduanya ditangani hakim,
maka hakim tidak boleh menangani perkara keduanya dan tidak boleh memutuskan perkara keduanya. Karena dengan hilangnya tugas mengenai perkara mereka, ia dilarang menangani perkara-perkara mereka. Untuk itu, Nakib lebih berhak menangani perkara keduanya jika persengketaan tersebut terjadi di kalangan mereka dan tidak boleh menangani perkara orang-orang di luar mereka. Yang selanjutnya yaitu anggota dari Dewan Nakobah. Anggota Dewan Nakobah terdiri dari 10 anggota. Terus yang selanjutnya, setiap anggota memiliki kelompok keluarga atau suku, dikukuhkan 5 orang sesepuh suku dan menjamin segala hak dan kewajiban yang dibebankan atas wakil mereka. Yang ketiga, mengatur segala sesuatu yang dipandang perlu sesuai kepentingan dan bersesuaian pula dengan ajaran syariat Islam serta disetujui oleh pemimpin umum. Pada saat Nakib Al-Ashraf dipegang oleh Syekh Umar Muhdar bin Abdurrahman Al-Sakaf, 10 anggota yang menjadi Dewan Nakobah tersebut ialah: yang pertama, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Sakaf; yang kedua, Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Maula Dawilah; yang ketiga, Syekh Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam; yang keempat, Syekh Hasan bin Syekh bin Ali bin Muhammad Maula Dawilah; yang kelima, Syekh Hasan bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Maula Dawilah; yang keenam, Syekh Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam; yang ketujuh, Syekh Abu Bakar bin Hasan bin Abu Bakar Al-Wara' bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam; yang kedelapan, Syekh Ali bin Muhammad Jamalulail Bahasan bin Hasan Al-Mu'alim bin Muhammad Asadullah bin Hasan bin Ali bin Alif Al-Faqih Al-Muqaddam; yang kesembilan, Syekh Muhammad bin Umar bin Ali bin Umar bin Ahmad bin Al-Faqih Al-Muqaddam; yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Muhammad bin Ali Sahib Al-Aidid bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi Ammu Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad. Itu tadi materi dari saya tentang jabatan Nakib di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam sangat realistis dan demokratis. Hal ini disebabkan karena Imam Al-Mawardi membangun kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan yang ideal berdasarkan permasalahan politik yang muncul pada realitas zamannya. Selain itu, ia juga telah mengembangkan konsep baru tentang ahlul imamah, halli wal aqdi dan hubungannya keduanya melalui kontrak sosial. Nakib adalah seseorang atau lembaga yang memfasilitasi masyarakat untuk menelusuri atau mendapatkan nasabnya dan bertambah pada kehidupan politik yang lebih demokratis. Yang kedua, penerapan konsep dan pemikiran Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam di Indonesia sangat memberikan pengaruh yang sangat besar sekali dalam mewujudkan kehidupan berdemokratis yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan dalam teori trias politika, antaranya yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang dibangun Imam Al-Mawardi. Dengan demikian, pemikiran Imam Al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.